Kebakaran hebat yang disertai ledakan melanda sebuah gudang penyimpanan oli di kawasan industri Milenium, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu siang. Ledakan yang terjadi beberapa kali membuat sejumlah karyawan dan warga yang berada di lokasi kebakaran panik dan berlarian menyelamatkan diri. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api merambat ke 3 gudang lainnya, termasuk gudang pengisian gas motor dan suku cadang kendaraan. Sejumlah karyawan gudang berusaha menyelamatkan barang-barang agar tidak ikut terbakar. Sembilan mobil dan 40 personel pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 2 jam. Api diduga pertama kali muncul di gudang oli akibat kebocoran tabung gas LPG dari aktivitas memasak. Penyebabnya sendiri dugaan sementara itu menurut yang pertama melihat awal itu ada bau gas, kemudian ada yang masak-masak katanya gitu ya. Kemudian langsung ada api. Kalau kita kan datang sudah besar ya. Jadi menurut yang melihat pertama kali dugaan sementara itu. Meskipun tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kasus kebakaran diselidiki oleh Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Para pelajar SMP ini menangis, memeluk dan meminta maaf pada orang tuanya masing-masing usai ditangkap aparat Polres Bekasi saat hendak tawuran di Jalan Raya Pilar, Desa Karangasih, Cikarang Utara. Polisi kemudian memanggil orang tua para pelajar ini untuk memberikan efek jerak. Mereka diminta untuk meminta maaf dengan bersujud mencium kaki orang tua mereka dan berjanji tidak akan tawuran lagi. Kami sebagai orang tua terima kasih atas tindakannya yang mengamankan anak kami dan memberi arahan, memberi masukan itu dan diamankan semalam di sini supaya efek jerak. Dari tangan para pelaku tawuran ini, polisi menyita senjata tajam berbagai jenis. Saat ini polisi masih menyelidiki pemicu tawuran ini. Mereka diduga akan melakukan tawuran dengan membawa beberapa barang benda tajam, dan karena dibantu oleh masyarakat digiring ke satu lokasi sehingga pada saat digiring itu mereka membuang senjata tajamnya. Sebanyak 29 anak-anak kami amankan dibawa ke Polsek. Setelah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan, para pelajar pelaku tawuran ini dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Tertiban PKL di kawasan wisata Pantai Purus, Kota Padang berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang mengamuk dan menyerang petugas dengan menggunakan parang karena menolak lapak dan barang dagangannya disita petugas. Sejumlah PKL yang berjualan di sepanjang kawasan pantai wisata Pantai Purus di Kota Padang, Sumatera Barat mengamuk dan melakukan penyerangan terhadap petugas Satpol PP yang melakukan kegiatan penertiban di kawasan tersebut. Seorang PKL bahkan menyerang petugas dengan parang dengan membabi buta, sehingga terjadi bentrok dengan petugas Satpol PP. Sejumlah pedagang ini mengamuk lantaran tidak terima ditertibkan oleh petugas Satpol PP untuk berjualan di sepanjang kawasan pantai wisata Pantai Purus tersebut, dengan menyita barang dagangan mereka. Kegiatan yang ada di lapangan, adanya beberapa PKL yang berusaha untuk melakukan tindakan menghalang-halangi petugas, dalam melaksanakan kegiatan yang ada di lapangan. Dan juga kita tadi mendapat perlawanan dari pedagang yang menggunakan senjata tajam dan berusaha melakukan tindakan untuk mencederai anggota ataupun personil kita yang ada di lapangan pada saat kita melakukan penertiban. Sebelumnya, Pemko Padang juga telah mengeluarkan surat edaran untuk tidak berjualan di sepanjang kawasan Pantai Purus karena dianggap mengganggu ketertiban dan kenyamanan pengunjung wisata. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Aksi penculikan balita di Bandung, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Sebelum beraksi, pelaku mengajak orang tua dan korban ke pasar swalayan.
Video CCTV ini merekam saat pelaku berinisial U melakukan aksi penculikan anak balita dari seorang pemulung di kawasan Jalan AH Nasution, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku terlihat menghampiri anak beserta kedua orang tuanya yang tengah beristirahat usai mencari barang bekas. Pelaku kemudian mengajak anak beserta orang tuanya pergi dengan mengiming-imingi akan membelanjakan di pasar swalayan. Di lokasi pelaku meminta orang tua korban untuk mengganti pakaian di toilet dan saat itulah pelaku membawa sang anak pergi. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan ibu korban, kurang dari 1 kali 24 jam pelaku berhasil diamankan dan anak korban berhasil diselamatkan oleh unit Reskrim Polsekta Penyilukan Rabu malam di rumahnya di kawasan Cipadung, Kota Bandung, Jawa Barat. Kami berikut anggota mendatangi TKP, langsung kami tangkap tersangka, langsung kita amankan, sekarang lagi diinterogasi. Ya, panik saat kemarin jam 8 malam. Saya sampai kejar ke Ciroyom, Mencari-cari gitu ya, mencari-cari sampai jam 1 malam. Tapi ibu nggak kenal sama? Enggak, baru. Saat ini pelaku berinisial U diamankan di Mapolsekta Penyilukan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami motif pelaku melakukan penculikan. Pemirsa, sempat hilang diculik. Seorang bocah di Ciputat, Tangerang Selatan ditemukan dan korban diduga dicabuli pelaku hingga mengalami trauma. Aha, bocah perempuan berusia 9 tahun ini tak henti menangis saat kembali ke rumahnya di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Korban sempat hilang dibawa orang tidak dikenal saat pulang les. Modusnya, pelaku berpura-pura ada keluarga korban yang masuk rumah sakit. Tak hanya diculik, korban bahkan diduga dicabuli pelaku hingga trauma mendalam. Dibilang apa? Ibunya kecelakaan, saya diajak kemana gitu. Pak? Diajak kemana? Diajak ya langsung diajak ke sana, ke jalan ke arah Pamulang. Cuma gambar aja, Pak? Cuma gambar aja. Dipulanginnya itu sekitar jam 10-an. Di mana Pak? Dekat SMP Negeri 23 depan ini. Depannya? Ya, di depan pulang. Kita lagi rame-rame di sini. Oh, lagi rame-rame lagi nyari itu ya? Lagi nyari. Polres Tangerang Selatan masih mengejar pelaku. Sementara korban dilindungi dan didampingi UPTD P2 TP2A Tangerang Selatan. Kemudian tim penyidik Polres Tangerang Selatan langsung melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti petunjuk serta meminta keterangan daripada para saksi. Saat ini peristiwa tersebut ditangani oleh unit PPA Polres Tangerang Selatan. Untuk korban, saat ini korban sudah berada dalam pendampingan orang tua dan didampingi oleh dari pihak UPTD PPA Kota Tangerang Selatan. Kasus penculikan disertai tindak pencabulan ini pun ditangani unit PPA Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Aksi keji penganiayaan seorang ibu terhadap anak kandungnya yang masih berusia 6 tahun di Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Akibatnya sang anak menderita luka memar di sekujur tubuh. Aksi penganiayaan keji ibu terhadap anak kandungnya yang terekam kamera pengawas viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat sang ibu tega menganiaya anaknya yang masih berusia 6 tahun dengan menggunakan ikat pinggang hingga sang anak menangis histeris. Bahkan, ibu muda ini juga tega menginjak-injak tubuh anaknya meski sudah menangis kesakitan dan meminta ampun. Akibat penganiayaan tersebut, korban menderita luka memar di sekujur tubuh. Kejadian ini berhasil terungkap atas laporan dari guru pribadi sang anak setelah mengeluh sakit akibat dianiaya ibunya. Usai mendapat laporan, pihak kepolisian menangkap pelaku di rumahnya di kawasan Komplek Pasar 1 Mas, Kota Medan, Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku tega melakukan penganiayaan terhadap sang anak lantaran kesal karena menghilangkan stiker yang diperoleh dari sekolah. Polisi juga menyita barang bukti ikat pinggang yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban, serta bukti rekaman CCTV dan 1 buah ponsel. Tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dan atau kekerasan fisik terhadap anak yang diduga dilakukan oleh seorang ibu inisial DR. Setelah dilakukan
pengamanan terhadap anak tersebut, langsung anggota langsung menjumpai ya, orang tuanya yang ada di belakang, ya, dan ternyata hasil keterangan dari orang tuanya sudah sering ya, dilakukan penganiayaan. Akibat aksi kejinya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara, sementara sang anak dititipkan kepada ayahnya dan dalam proses pemulihan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.